Kalau kamu merasa kesulitan dalam mata pelajaran tertentu atau kamu mungkin tidak menyukainya, itu bisa saja karena pengalaman traumatis di masa lalu. Misalkan kamu tidak menyukai pelajaran matematika. Kebanyakan yang tidak menyukai matematika saat SMA itu karena pengalaman saat SMP. Biasanya kelas 7 dimulainya. Kelas 7 SMP itu mulainya kita remaja kebanyakan. Walaupun ada yang SD, makanya tidak heran ada anak SD-nya pintar matematika, tapi begitu SMP nggak pintar matematika. Nah, pengalaman traumatis itu bisa saja disebutkan seperti ini. Satu contoh, ada anak yang ngelamun saat pelajaran matematika. Saat SMP itu pikirannya udah banyak ketimbang SD. Waktu SD berantem sama teman, 1 jam kemudian udah bisa pelukan dan ketawa lagi. Tapi begitu SMP berantem sama teman, seminggu, 2 minggu, setahun, 2 tahun belum tentu selesai. Jadi kepikiran itu. Nah, kepikiran-kepikiran di masa SMP, masa remaja ini yang buat kita kadang jadi nggak konsentrasi, nggak fokus. Terutama saat pelajaran-pelajaran yang butuh kemampuan mekanis seperti matematika gitu, yang harus diajarin gitu, satu persatu, tahap demi tahap gitu. Matematika saat SMP kelas 7 pelajarannya udah abstrak, aljabar, X, Y, Z. Dulu masih kali bagi tambah kurang. Sekarang udah berbeda gitu. Artinya pelajaran matematika menjadi lebih sulit ketimbang SD. Ditambah kepikiran, banyak kepikiran hal-hal yang berkaitan dengan masalah pribadi dan juga sosial. Contoh, guru matematika lagi nerangin, kamu lagi ngelamun sesuatu. Cuman 10 detik atau 5 detik aja ngelamun, udah kelewat. Apa tadi? Nanya ke temenmu, tadi apa? Temenmu gak mau jawab karena dia juga lagi konsentrasi. Dan akhirnya, kamu udah kelewat. Tiba-tiba gurunya manggil kamu. Doni, silakan coba ke depan. Aduh, deg-degan kan? Kadang gak ngerti. Begitu ke depan, kamu kerjain, ternyata gak bisa. Pas balik ke belakang, ada beberapa temanmu yang menertawakan kamu. Karena itu memang soal yang memang paling mudah. Karena contoh yang tinggal ganti angka saja gitu. Tapi kamu gak bisa. Bayangan kamu seolah-olah semua temanmu menertawakan kamu. Dan kamu malu di depan banyak orang. Akhirnya rasa malu ini yang malah bikin pikiran lagi, mikir lagi, gak fokus lagi. Begitu kamu duduk malah kepikiran, bukannya langsung merhatikan, dan begitu ada soal lagi gak bisa lagi. Bahkan begitu ada kuis terakhir pelajaran, mungkin kamu dapat nilai yang paling jelek di antara teman-teman karena kamu gak bisa. Berulang terus besoknya takut dengan pelajaran matematika, ada rasa malu, takut, sedih, campur aduk setiap pelajaran matematika. Setiap ulangan, bahkan setiap ulangan semester, begitu ulangan semester pun nilai kamu jelek di matematika. Dan itu berlanjut sampai ke SMA dengan definisi bahwa kamu gak bisa matematika. Padahal gak suka matematikanya hanya kejadian 10 detik saja saat kamu ngelamun tadi. Jadi gimana dong kalau misalkan kita sulit pelajaran tertentu? Makanya kalau lihat dari cerita tadi, bisa memang kebanyakan yang gak suka pelajaran tertentu bukan dia gak bisa. Bukan berarti dia gak punya potensi, bukan. Hanya karena ada satu kejadian dan kurangnya latihan. Kejadian itu membuat kita jadi kurang latihan. Karena malas, karena malu, sedih, udah nolak duluan diri kitanya gitu. Jadi sebenarnya kalau kita latih lagi, ulang lagi, sebenarnya bakal bisa. Karena kita pasti ada kemampuan untuk itu. Kalau kita lulus SD, sebenarnya kita pasti bisa mempelajari pelajaran apapun. Hanya saja kadang-kadang ketidaksukaan atau pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan yang buat kita jadi malas untuk berlatih, belajar terhadap pelajaran itu. Nah, jadi kalau misalkan ingin jadi bisa, ingin jadi mampu, ada satu strategi yang mungkin banyak orang juga sudah pernah nyobain, tapi nggak nyadar bahwa ternyata itu efektif sebenarnya.
Nah, dimulai dengan mempelajari pelajaran itu dari awal. Contoh, kalau kita nggak bisa persamaan kuadrat, coba berlatihlah sedari awal yang paling mudah. Harus mulai dari paling mudah. Tapi kalau ternyata kita ada masalah dengan hitung-hitungan, maka harus kita pelajari masalah hitung-hitungannya. Misal, perkalian masih nggak hafal, konsep membagi masih nggak ngerti, perpecahan juga masih nggak ngerti, maka itu harus dilatih dulu berulang-ulang. Harus dicoba, harus dipaksa. Karena kalau nggak dipaksa, ya nanti kita akan terus-terus dapat PR di dalam diri kita, nggak bisa-bisa gitu. Sampai akhirnya pada ujian masuk perguruan tinggi pun kita tetap kesulitan. Maka pastikan kita harus paksain dulu konsep-konsep yang memang belum bisa gitu. Atau begitu besoknya ada pelajaran matematika atau fisika atau pelajaran yang tadi tidak menyenangkan buatmu itu, coba untuk memulai dulu, belajar dulu sebelum pelajaran itu dimulai besoknya itu. Kamu pahami betul-betul sampai kamu betul-betul paling bisa gitu. Di antara yang lain bisa jadi. Jadi begitu besoknya kamu belajar, kamu lebih mengerti dibandingkan yang lain. Dan saat itu terjadi, momentum itu terjadi, efek hormon endorfin, dopamin, kita akan lebih bahagia, lebih senang. Karena itu seperti pujian, kayak reward yang buat kita jadi bahagia, senang. Sehingga kita mau melakukan itu berulang-ulang itu. Jika itu dilakukan terus-menerus, perasaan itu juga terasa terus-menerus, maka tidak heran kita akan berubah menjadi lebih suka sama pelajaran itu. Ya, mudah-mudahan bisa dilakukan. Kalau misalkan ada yang contoh kasus yang berbeda, bisa cerita ke saya lewat WhatsApp, lewat email, dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.